Oh, Yuna SNSD gitu kan. Gimana nih? Belajar dari buku Atomic Habits ya. Kalau kamu mau bikin habit baru, kamu tuh harus memang spek makeup MUA banget ini sih. Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Kiara Laswara. Dan hari ini kita kembali di Local Goodness. And if you guys notice, ada moisturizer di sini. Karena aku tadi kayak mau moisturizeran bareng kalian aja deh gitu. Anyways, ini moisturizernya adalah moisturizer resep dokter aku. Jadi aku nggak bisa share karena aku pun nggak tahu what's inside this. But yeah, anyways, how are you guys? I hope you guys are doing well. Aku kangen banget dan bawel sama kalian. Mari kita berbincang-bincang bersama ya, sambil aku mau coba jawabin juga beberapa pertanyaan yang masuk ke question box aku waktu itu. Aku tuh tadi udah tanya kalian ya, buat complexionnya kalian mau aku pakai apa? Aku tanya, kalian mau Artisan Pro Foundation ini ataukah kalian ingin True If ini? Lalu jawabannya paling baik adalah True If. Aku pakai yang shade LW01 Light Warm Velvet High Cover Mesh Cushion. So it's supposed to be a mesh product. Warnanya sih terlihat cocok di saya. Warnanya sih oke nih kayaknya. Pertanyaan pertama, anak kecil yang suka ada di SG kakak itu siapa? Lucu amat. Oke, ini lucu sih karena waktu dulu aku juga sempet ada yang kayak komen. Dia kayak dikirain aku udah punya anak. Itu adalah alias Raila, alias keponakan aku, alias anaknya si Hilda. Yang dulu kalian suka lihat video juga sama aku. Terus ada lagi, what's your hot take tips for an early 20s girlies? Wow, kayak ditanya kayak gini, kayak aku mikir kayak emang gue udah cocok menjawab ini. And then I realized that I am closer to 30 than I am to 20. Kalau kamu ngerasa kayak kamu nggak mampu akan sesuatu tapi kesempatan itu datang, just simply take it. Itu tuh stres dan ketakutan di badan kamu tuh mereka akan kayak kasih respons yang kayak fight or flight gitu loh. Mereka kira itu adalah hal yang bahaya, jadi otak kamu akan mencoba untuk kayak memproteksi diri kamu dari hal itu. Padahal hal itu misalnya adalah hal besar yang kayak it can change your life. Contoh yang mungkin cukup konkret di aku ya adalah aku tuh dulu waktu ditawarin buat interview Yuna, saat itu aku belum mengerti K-drama, belum ngerti K-pop. Aku tahu Yuna SNSD gitu kan. Gimana nih kayak aku diminta interview, kayak I know it's something huge, I know it's once in a lifetime kind of thing gitu kan. Gimana ya, gue takut banget, kayak takut kayak nanti otak aku mencoba untuk memproteksi diri aku lah gitu dari kayak marah bahaya yang sebenarnya itu adalah ya nervous kecil, takut kecil yang ya udahlah santai aja gitu loh. And then aku memilih untuk mengambil hal itu. Terus bener aja ternyata the interview went well in my opinion. She was very nice, very pretty. Dan sekarang ketika aku look back gitu ya, aku kayak oh my god, aku pernah kayak segini sentimeter dengan orang yang sekarang aku tonton gitu loh. Ngerti gak sih? Coba kalau saat itu aku ngedengerin bisikan aku sendiri yang kayak kamu tuh gak bisa. If only aku ngedengerin diri aku sendiri saat itu, aku gak bakal punya memori dan kesempatan itu dan pengalaman itu gitu loh. Dan dari situ juga aku ke depannya tuh jadi makin berani untuk take chances gitu loh. Dan tentunya ada juga hal-hal yang aku sesali tidak aku ambil gitu, karena aku sempat mendengarkan kayak bisikan-bisikan negatif dari diri aku sendiri gitu. Ini konteksnya adalah kesempatan atau kayak hal-hal baik ya guys, tentunya yang kayak kalian butuh untuk brave gitu. So yeah, that's my tips for early 20s. By the way, aku suka sekali sama cushionnya. Aku kaget karena ini tipis banget tapi ngeratain banget warna kulitku, dan warnanya tuh misalnya kayak kelihatannya ya sekilas kayak agak lebih gelap nggak sih, tapi somehow aku ngelihatnya malah jadinya tuh kayak perfect match banget. Aku nggak tahu sih ini bakal oksidasi atau enggak. Kalian udah cobain belum? Jadi ya, so far so good. Next question. Tadi kita terlalu panjang. Tips pilih shade yang cocok kalau beli online kak. Nah ini bener sih. Ini pertanyaannya smart. Sebentar, aku mau sambil cobain ini. This is Hakuhara's Dark Away Creamy Blend. Ini yang warnanya peach ya. Pinter-pinter riset dalam hal ini. Jadi jangan kalian cuman percaya sama swatch yang ada di page produk tersebut. Itu tuh sering kali, nggak semuanya sih, tapi sering banget. Itu tuh warnanya agak kelihatan beda atau kayak terlalu di smooth, atau mungkin karena kayak cahaya photoshootnya bagus banget. Dan tentunya kan biasanya kalau photoshoot itu akan ada di edit dikit ya. Nah jadi tuh kadang kayak kita nggak bisa lihat nih warna aslinya bakal gimana. Itu biasanya aku jadiin acuan utama. Dari situ aku bisa lihat tuh kayak oke, 3 warna yang paling mirip, yang kira-kira paling make sense. Dari warna-warna yang udah kalian rasa menjadi kandidat ya, nah itu kalian carilah reviewnya dari orang-orang, baik itu beauty vlogger atau
mungkin kalian lihat juga dari user-user yang biasanya tuh nge-review di ininya, di comment section, di review section dari produk tersebut. Biasanya referensi itu juga bisa ditemuin di platform video vertikal kayak gitu-gitu, itu biasanya banyak tuh. Nah, itu kalian bandingin dari beberapa orang, jadi jangan cuman ke satu orang aja, karena kita lagi-lagi baik lagi kita tuh nggak pernah tahu settingan kameranya dan lain-lain. Nah, ketika kalian udah banding-bandingin dari banyak orang, itu tuh jadi kelihatan gitu loh kira-kira nih ke arah mana. Seperti itu. Ini enak deh. Korektornya dia krim tapi nggak terlalu tebal dan kering ya. Nail care kak, suka lihat tangan kakak lentik. Terima kasih. Aku nail care-nya nggak ada. Sejujurnya aku tuh cuman kayak 2 bulan sekali atau sebulan sekali kalau lagi rajin manicure yang dipotong kukunya, di buffer gitu, sama dibuang kutikulanya, nggak dikutek. Aku tuh kalau misalnya lagi nggak sholat pun mager kutekan karena aku tuh orangnya ceroboh banget. Jadi aku tuh pernah ya, ini kocak sih. Aku habis manicure, terus pas aku mau bayar, kukunya langsung rusak gara-gara kena dompet, terus di retouch. Terus habis itu ya udah, terus pas udah pergi-pergi gitu rusak lagi. Akhirnya aku play lagi lah di salon lain gitu di hari yang sama, karena aku kayak waktu itu mau pergi acara gitu deh. Ya udah ujung-ujungnya cepet banget rusak lagi. Terus aku kayak nggak bisa deh, kayak gue terlalu chaos untuk hal ini. Akhirnya aku sekarang lebih suka pakai kuku itu, ya udah kuku palsu tempel aja kan. Kalian suka lihat aku share gitu guys. Ini by the way barusan aku pakai si concealer MOP ya, yang nomor C10 Pearls. Biasa aku pakai lace juga oke. Suka banget ya sama concealer mereka yang baru, karena formulanya tuh kayak lebih lembab dan lebih tipis gitu loh. Memang si coveragenya berkurang, but I really like it. Oke, next question. Tutorial bikin starter sourdough dong kak, salfok teracuni. So sourdough starter, the beauty of it adalah dia tuh literally cuman air sama tepung. Yang bikin dia berubah menjadi sebuah starter itu adalah the presence of microbiomes, bakteri-bakteri, terus juga yeast yang ada, dan kayak udara gitu loh. Nah, jadi itu semua tuh kuman-kuman dalam mereka bakal trapped di sana, terus membuat kehidupan gitu. And that grows your bread and everything. Dan tutorialnya gak ada, karena bener-bener cuman pengaduk air sama tepung, dan kalian harus bersabar dan memberikan waktu gitu loh. Sourdough starter aku itu, ini bedanya mau coba si Statement Beauty yang Gili. Aku sebelumnya udah kayak yang Bali, I love it, yang coba yang Gili ya. Sourdough starter aku itu awalnya aku udah pernah ada yang gagal karena dia water separation. Saat itu kebanyakan air kayaknya, karena aku belum punya yang namanya timbangan. Terus semenjak aku punya timbangan, itu udah mulai membaik, tapi belum maksimal juga sampai, dan saat itu tuh aku ada punya kayak 3 jar starter gitulah. Namanya juga baru mulai ya kan, terus kayak orangnya tuh takutan. Aku tuh dulu takut banget mati, terus harus ngulang dari awal. Aku tuh males banget gitu loh. Bikinlah 3. Ujung-ujungnya enak banget, capek sendiri gitu loh. Dan saat itu tuh aku belum ada progres ya. Jadi belum bikin roti, belum aktif starternya, belum establish, sorry. Masih kayak baunya tengik banget, masih proses lah dia. Aku cari di online kayak apakah boleh nge-mix sourdough starter, katanya boleh. Ya udah whatever, I'll just mix it in. Terus tahu nggak sih, kayak ternyata itu malah bikin kayaknya memperkuat gitu. Terus jadinya mereka jadi aktif. Abis itu nggak lama setelah itu, kayak beberapa hari aku feeding, mereka jadi aktif. Terus ya udah deh, aku take a good care aja. Aku suka kadang-kadang kalau mereka lagi lemah, aku booster pakai kayak tepung rye gitu. Tapi sekarang aku nggak suka karena rotinya tuh jadi kayak terlalu padat. Jadi aku suka tetap pakai tepung putih aja, cakra kembar ya. Gitu deh, intinya seru sih, tapi ya it's a long journey dan kalian harus siap komit, karena kalau misalnya setengah-setengah menurutku buang waktu gitu loh. Buang tepung. Sekarang lanjut lagi nih, masih dari Hakuhara ya. Ada cream blushnya, ada yang bubbly peach sama yang lovely pink. Ini cantik banget sih warna-warnanya ya. Kita coba aja di kanan kiri seperti biasa. Makeup terapi lagi dong Ki, sama bahas jerawat lagi. Mau banget, boleh banget. Iya ya, aku bisa bikin makeup terapi ya. Boleh deh, nanti kita filming ya. Nanti akan aku masukkan agendanya ya sayang, soon. Ini ngejreng sekali, benar-benar memang spek makeup MUA banget ini si Hakuhara. Jadi dia warnanya nggak main-main. Bagus deh pinknya yang bener-bener pink gitu loh, tapi nggak dangdut. Ini seger banget. Nah, ini sekarang aku ambil yang peach ya. Ada pertanyaan lagi, pernah minum spearmint tea nggak kak? Karena udah 2 mingguan ini aku lagi minum itu dan berharap cocok. Pernah dong, kan aku peachnya bagus banget lagi. Pernah, karena aku udah juga tipe yang semua cara dicoba. Aku sih oke aja minum spearmint, tapi aku tuh minum spearmint baru dan sekarang lagi minum, dan aku tuh kayak minumnya saat aku udah selesai antibiotik
terakhir aku. Jadi aku udah kayak lagi agak mendingan gitu loh jerawatnya. Kebayang nggak sih, lagi nggak sedar-dar itu minumnya. Jadi aku nggak bisa bilang kayak oh ada efeknya banget atau gimana. Tapi aku minum itu tuh waktu itu emang kayak buat ya udah biar perutnya enak kan, karena katanya itu bagus buat pencernaan juga kan. Dan kedua kayak ya udah buat maintenance aja niatnya. By the way, aku suka banget peachnya, karena peachnya ternyata kayak bukan yang ke arah koneng banget, dia lebih ke orange ya. Cara rajin lari kak, please. Jujur aku juga nggak tahu ya kenapa aku bisa rajin lari. Aku tuh lari, kan awalnya aku tuh suka sama suami aku dulu pas masih pacaran ya, kita suka jalan pagi, emang tiap kayak hari Minggu gitu. Terus habis itu lama kita coba-coba lari, terus kayak seru juga ya. Dari yang tadi jalan pagi bersama, kita lari dengan kecepatan yang berbeda, jadi kita berpisah. Tapi nggak apa-apa, karena memang bagi aku juga lari itu kayak salah satu apa ya, MOP, salah satu me time banget sih, enak banget gitu buat kita tuh kayak ya udah zen aja gitu loh. Cara biar rajin lari itu ya tentunya harus punya personal goal sih menurutku ya. Jadi kayak ketika kalian tahu apa yang kalian mau gitu, pasti kalian akan berusaha kan buat menggapai hal tersebut gitu loh. Di aku pribadi gitu, aku terus kayak latihan gini karena aku terus mau ngejar kayak personal best buat half marathon gitu. Alhamdulillah di half marathon terakhir juga dapat personal best, tapi aku masih merasa kayak aduh kayak kurang maksimal deh. Aku masih merasa kayak kurang enak nih lari ya kemarin gini gitu. Kayak ada setiap abis race tuh selalu ada aja kayak hal yang pengen aku benerin gitu loh. Jadinya aku tuh selalu terpacu buat kayak oke, gue akan latihan lebih bagus buat race selanjutnya. Menurutku harus dari awal ketemu kenapanya dulu. Dari situ pasti kamu jadi tahu kayak oh ada alasannya kenapa aku harus keep going gitu. Nah tapi menurutku juga harus cinta sih, karena kayaknya kalau kamu gak suka itu bakal menjadi suatu hal yang berat banget. Itu butuh komitmen yang lumayan serius, kayak kamu perlu bangun pagi gitu loh, unless ya kamu suka lari di tengah kehangatan Jakarta gitu atau di kota kamu. Kalau aku soalnya agak menghindari matahari yang udah agak terik banget, jadi aku lumayan pagi sukanya ya. Dan aku tuh ngerasain banget loh kalau misalnya aku bangunnya kesiangan, aku tuh udah langsung demot banget buat lari. Belajar dari buku Atomic Habits ya, kalau kamu mau bikin habit baru, kamu tuh harus mempermudah diri kamu untuk melakukan habit tersebut. Kayak misalnya kamu mau mulai lari, ya malam sebelumnya udah siapin semua baju larinya, sepatu larinya, lili. Kalau kamu udah prepare semuanya, jadi tuh nanti kamu kayak udah tinggal one step at a time, terus ya udah tiba-tiba kamu udah lari gitu sih kalau dari aku guys. Semoga bisa membantu. Ini aku pakai pensil alisnya si Micro Slimnya Something yang dark brown, enak banget ya ampun, suka sekali. Sekarang lagi suka drakor apa? Ih seru deh, kemarin sih bersain Bon Appetit Your Majesty dan I love it. Ini pakai brow cara lagi, tapi yang warna medium brown yang dari Something, karena menurut aku itu tuh kayak lucu banget. Nggak lucu banget sih, kayak nggak selucu Mr. Queen. Kayak Mr. Queen tuh komedi banget menurut aku. Yang ini tuh juga kocak tapi kayak balance gitu loh. Jujur ya, tapi awalnya aku tuh kayak aduh males lagi, kayak ini episode pertama kayak aduh kebayang nih pasti kayak cringe atau gimana. Tapi ternyata enggak sih, ternyata seru, ringan banget. Dan coba kalau 16 episode, tapi apa kebanyakan ya nanti gitu sih. Aku suka butuh ini si clear brow gelnya BLP ya. Aku pakai karakternya lagi buat sini. Kita pause dulu bentar ngobrol-ngobrolnya karena aku pengen pakai palette ini ya, cantik banget. Ini adalah Statement yang romantic glam, ini yang baru, warnanya cantik pol. How do I handle breakouts? Adalah dengan harus tetap maju terus pantang mundur gitu sih jujur, karena aku tuh pindah-pindah klinik udah sering, kayak nyoba banyak obat, treatment gitu kan, sampai akhirnya kalian akan tahu lah, akan dapat feeling gitu. How do I handle it? I honestly don't handle it well, karena aku tuh udah di banyak fase. Kayak I wish I knew sooner kalau misalnya kulit aku tuh nggak mau dijadiin kelinci percobaan. Dia tuh marah ketika aku terlalu eksperimental. Tapi at the same time, sebagai orang memang ada passion ya di bidang ini gitu loh. Aku ngerti banget banyak orang yang kayak takut banget pakai produk baru gitu, even kayak bedak atau baru di muka. Tapi aku gitu loh, aku orang yang emang satu bidangnya emang kerja di sini, aku tuh interest gitu loh. Aku tuh sampai mules setiap ke Olive Young gitu waktu itu, karena aku saking excited nih, ngerti gak sih, kayak langsung happy banget. Tapi I wish I knew sooner kalau kulit aku nggak kuat digitu-gituin gitu loh. Dia lebih suka pakai yang simple-simple. Nggak boleh banget yang namanya tuh kita tuh FOMO buying ya pas lagi jerawatan. Kan kebanyakan nih nonton advice gitu kan, kalian cek ingredientsnya, oh aman
aman nih, and then kalian coba, and then kalian break out, terus kayak duit kalian udah keluar, waktu kalian keluar, energi kalian, itu tuh capek banget loh. Tapi ya itu, ternyata di ayah aku harus menghandle itu dengan tenang. Do not touch it, do not pop it, karena nih aku bawa pen. Jadi kayaknya aku sempet pecah-pecahin sih jerawat di sini, jujur aja. Penting banget buat dapet kayak derm yang cocok dan nyambung di kamu gitu. Jadi bisa komunikasi, terus kayak ya biasanya tuh kelihatan sih progresnya gitu loh. Gitu guys. Sekarang how do I handle my breakout? Aku tuh kan banyak juga suka nanya ini ya, kayak treatmentnya apa, bla gitu. Kalau saat ini aku pakai sehari-hari tuh pakai cleanser dari dokter, moisturizer sama azelaic acid. Itu semuanya prescription. Terus aku pakai sunscreen. Terus udah sih treatment rutinnya itu aku V-Beam buat ngilangin bercak-bercak merah, dan aku mau Pico buat ratain teksturnya. Sama buat ngecilin pori-porinya gitu loh. Aku ingat pas aku lagi breakout parah, all I can think about adalah kayak ampun gak sabar bisa worry soal bekas jerawat gitu. Ngerti gak sih? Saking kayak ini kok gue kayak gak gerak-gerak ya, kayak mati satu tumbuh satu, mati satu tumbuh satu gitu loh guys. Padahal makan udah strict banget ya. Nah tapi setelah dengan treatment plan baru dan dengan pengobatan yang approach yang baru ini, aku sekarang masih kayak nggak mau makan yang terlalu aneh-aneh. Cuman aku sekarang bisa lebih bernafas. Kayak kalau misalnya ada ulang tahun ya aku bisa icip-icip cuil lah kue-kuehnya gitu. Terus kayak boleh lah kayak 80-20 aja. Jadi 80% aku sehat makannya, 20% aku boleh nih cheating dikit. Tapi aku sadar diri kayak nggak yang balik ke aku yang zaman dulu lagi gitu loh. Weekend vlog kala bersama Kak Irham tidak akan terjadi karena beliau adalah orang yang sangat introvert ya. Tidak mau pasti dia di vlog-vlog gitu. Jadi ya kalian bisa melihatlah ke weekend aku sama dia. Biasa di story aja gitu. Kak, aku mau nanya pendapat kamu dong. Gimana pendapat kamu tentang kerja bukan pada passion? Menurutku, ini pakai MOP, in this economy, kayak selama kerjaannya itu halal, teman-temannya juga nggak toxic, kamu juga bisa tetap punya work-life balance. Menurutku sih, selama kamu belum ada kesempatan bekerja sesuai passion kamu, ya udah dijalanin dulu. Kenapa? Untuk kita bisa ngejar passion kita, untuk kita bisa menghidupi passion kita, biasanya kan itu membutuhkan modal juga, ya nggak sih? Kayak let's be realistic gitu loh. Intinya kalau kamu udah siap menerima resikonya dan siap banting setir ke passion kamu, silakan, monggo. Tapi ingat, it all comes with a risk, dan tentunya pastinya kalau misalnya itu ntar udah berhasil, it's gonna be very rewarding, tapi it's not gonna be a smooth path. Kebayang nggak sih? Sekarang aku mau pakai bronzernya Button Scarf yang macchiato. Okay, next question. Saran untuk teman-teman yang baru mulai video YouTube, please. Oh my god, first of all, welcome to the family. Second of all, semangat. Yang penting tuh menurut aku kayak sekarang you have to know yourself and know your audience gitu loh. Karena sekarang itu kan konten itu banyak pol, dan gak cuma di YouTube gitu kan. Jadi I'm just gonna tell you, kalau kamu viral dan langsung banyak videonya, congratulations, hebat banget. Tapi the ugly truth adalah sekarang itu memang agak lebih berat untuk memulai video horizontal. Ada yang bilang justru sekarang tuh perfect time, tapi gak bisa dipungkiri orang sekarang banyak banget yang scrollnya vertikal, ya kan? Jadi jangan discourage kalau misalnya di awal-awal mungkin view-nya atau subscribers-nya itu belum kayak growing gitu loh. Selama kamu enjoy, just keep doing it. Nanti kamu bakal ketemu kayak flow-nya sendiri, bakal tahu, oh kira-kira aku tuh sukanya yang kayak gimana, followers aku sukanya apa, ntar cari titik tengahnya di sana, dan lain-lain. And it is a good way untuk melatih public speaking juga sih menurut aku YouTube itu ya. Nggak tahu sih sebenarnya konten kamu bakal gimana, mungkin kamu yang silent vlog. Tapi intinya harus konsisten dan bersabar dan pantang menyerah. Gitu ya. Ini Artisan Pro yang Venus. I love this pink blush. It's so pretty. By the way, ini tadi cream blushnya tuh masih shine through kan? Ini pink, ini peach. Tapi aku mau pingin aja. Hai Ala, apa kabar? Ala tahu nggak cara berdamai dengan diri sendiri itu seperti apa? And honestly, aku juga lagi dalam proses sih. Kayak itu susah sih, emang. It's a hard journey. It's a long journey. Tapi menurutku kayak kita harus treat diri kita seperti kita nge-treat sahabat kita aja. Kayaknya harus kayak gitu deh. Kita harus ganti mindset deh. Karena kalau kita nge-treat diri kita sendiri tuh biasanya kita lebih harsh kan. Kayak lebih keras, lebih tega gitu loh. Kayak, ya gimana sih kok kayak gitu aja nggak bisa? Kenapa sih kayak gini? Kok bisa sih salah langkah? Kok gini sih gitu? Tapi coba deh, kita bayangin kita tuh lagi ngomong sama sahabat kita. Kan kita bakal kayak gitu ya. Aku nggak tahu sih kamu pertemanan gimana, tapi I wouldn't do that. Dan harus ikhlas sih intinya. Kayak apapun yang terjadi in the past, dan untuk berdamainya juga itu ya harus ikhlas, harus kasih best effort. Jadi kita tuh nggak nyesel. Semua tuh pasti ada hikmahnya.
Kak, studio yang buat bikin video itu direnov Kak, aku penasaran banget sama ini. Betul, studio direnov guys. Jadi sekarang ini diperluas ya. Dan ini ada kamarku juga gitu. Jadi mungkin kalian bingung ya, tidak ada lagi yang lemari-lemari putih dulu itu kan ya. Itu betul sekali. Ini aku mau pakai lipstick kok jadi kebanyakan bengong. Ini mau pakai Gote yang hot pink lagun. Bagus. Suara gue kenapa kayak gitu? Itu melty banget. Agak gonceng ya tapi ternyata. Tentang lari dong, mau tau banget progres lari sampai bisa stabil pace dan HR sampai maraton. Aku belum maraton, aku udah half maraton. Caranya adalah latihan dan konsisten karena lari itu adalah olahraga endurance kan. Jadi kalian emang harus build that endurance. Kayak nggak bisa ngehack itu gitu loh, ngerti gak sih? Kayak emang harus kakinya dibiasain kena aspal dan lari kayak gitu, karena dengan begitulah kayak badan kita akan terbiasa dan lama-lama akan lebih efisien gitu. Makanya energinya, detak jantungnya, DLL. Tadi nih aku barusan pakai yang GWS Extra, dia plump gloss. Jadi ini sekarang bibir aku gitu agak-agak pedes ya, karena dia ada efek plumpingnya. But anyways, what do you guys think about the makeup? Aku tuh sekarang makeup ya udah kayak gini gitu loh, kayak lebih simple daripada zaman dulu. Aku nggak ada yang kecewa sama sekali sama produknya. So thank you so much for watching, dan let me know kalian mau aku bikinin video apa lagi selanjutnya, and see you next time. Bye guys, annyeong.